Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu ikuti protokol kesehatan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Taufan. Silahkan buat Taufan pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sudah berdoa. Semoga kita pelajaran hari ini menjadi berkah ke depannya. Sebelum kita masuk di pelajaran, Bapak mau nampilin video dulu. Mungkin ada tanggapan dari kalian setelah melihat video ini. Nah, di sini kan dia ada 3 buah lampu kan. Yang buat 3 buah lampu. Ini nih kayak di rumah kita tuh kan ada banyak lampu kan. Nah, lampu kalau kita hidupkan semua, lampu itu kadang ada yang nyalanya terang, ada yang satunya tidak terang. Nah, itu ibarat seperti ini ya. Kalau di rumah kita itu sudah memakai, sekarang ini udah paralel. Nah, dulu itu ada yang seri dan juga ada campuran, rangkaian campuran antara paralel dan seri. Nah, ini nih, nah, bisa dilihat. Nah, ini nyalanya redup. Ada yang tahu nggak kenapa ini nyalanya redup, sedangkan ini terang? Ada yang tahu nggak? Karena lebih mendapat listrik lebih banyak mungkin, Pak? Iya, bisa. Bisa kurang keras, Taufan, suaranya? Mungkin karena lampu yang ini mendapatkan listrik lebih banyak atau karena dia berada di awal arus, sedangkan kedua lampu ini itu sudah dapat sisa dari lampu ini. Nah, benar sekali, Taufan. Nah, itu tuh masuk untuk pelajaran hari ini. Nah, kalau di rumah kalian itu, kalau kalian perhatiin, kalau di rumahnya itu, misalnya di dalam rumah itu lampunya lebih redup daripada lampu di luar, itu tuh karena bisa jadi seperti ini. Atau kalau dia itu sama saja, mungkin itu rangkaian seri. Yang kita akan bahas hari ini adalah rangkaian campuran. Oke, Bapak saya screen lagi. Oke, segmen screen, langsung ke pelajaran. Oke. Oke ya. Nah. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari, yaitu materi hari ini adalah hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu adalah menyebutkan konsep hukum 1 Kirchhoff dan menentukan nilai kuat arus yang masuk maupun keluar suatu titik percabangan menggunakan hukum Kirchhoff 1. Hukum ini berlaku pada rangkaian bercabang yang berkaitan dengan arah arus saat melewati titik percabangan. Hukum 1 Kirchhoff biasanya disebut hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law atau disebut KCL. Bunyi hukum 1 Kirchhoff itu, kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Nah, inilah berdasarkan gambar di atas itu, seperti gambar ini, besar kuat arus total yang melewati titik percabangan A secara matematis dinyatakan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, yang besarnya adalah I1 sama dengan I2 plus I3. Nah, kalau kita balik seperti ini, nah besarnya itu adalah
seperti ini adik-adik gini. Nah, jadi sigma I2 ditambah, oke, mana tambah sigma I, maksudnya kuat arus I-nya, I3, I1, I3 sama dengan I1. Nah, jadi yang masuk dan keluarnya itu berpengaruh dengan kuat arusnya. Selanjutnya akan ada pembagian kelompok. Bapak sudah mengasih LKPD-nya di grup WA. Terus pembagian kelompoknya juga Bapak sudah bagi tadi. Silakan dicek. Boleh dicek sekarang pembagian kelompoknya. Oke, sudah dicek? Pak. Sudah. Oke, lalu kalau sudah dicek, Bapak akan menunjukkan langkah kerja untuk percobaan hari ini. Oke, Bapak buka dulu langkah kerjanya. Nah, ini dia langkah kerja untuk hukum Kirchhoff 1. Nah, alat yang digunakannya itu Bapak menggunakan PET, aplikasi PET, yaitu virtual lab. Karena kondisi sekarang kita tidak bisa melakukan praktikum secara offline, kita menggunakan praktikum online atau virtual lab. Nah, langkah pertama itu membuat rangkaian seperti gambar bawah ini. Nah, ntar Bapak mencontohkan gambarnya dan Bapak melakukan langkah-langkahnya, sudah menyebutkan langkah kerjanya ya. Nah, di sini ada hambatan untuk sebagai bahan dan tegangan. Nah, ini sebagai ampere meter atau kita mengukur kuat arusnya nanti. Nah, kenapa digunakan saklar? Ada yang tahu nggak kenapa digunain saklar? Belum tahu, Pak. Kalau di virtual aslinya atau di offline-nya, kalau melakukan hukum Kirchhoff ini, kalau nggak ada saklarnya itu bisa merusak rangkaian hambatannya. Jadi kita menyesuaikan juga untuk yang seperti offline. Oke. Nah, lalu merubah saklar ke posisi on. Setelah kita membuat rangkaian ini, kita merubah saklarnya ke posisi on. Nah, mengamati dan mencatat hasil pengukurannya. Merubah kembali saklar ke posisi off. Mengganti besar tegangannya dari 4 volt, yang ini besar tegangannya itu ke 6 volt. Nah, merubah lagi ke posisi on. Yang saklarnya tadi kita on off aja. Setelah kita merubah besar tegangannya, lalu mencatat kembali hasil pengukurannya. Mengulang kembali langkah tersebut untuk tegangan 8 volt, 10 volt, dan 12 volt. Tinggal dirubah-rubah aja besar tegangannya. Nah, terus kalian itu mencatatnya di hasil pengamatan pada tabel di bawah ini ya. Oke, sudah mencatat ya di hasil tabel pengamatannya. Nah, lalu Bapak akan menunjukkan di mana sih memakai aplikasi PET, dan lalu kalian tinggal ikutin aja ya, terus kalian aplikasikan di laptop kalian juga. Oke, Bapak. Oke. Nah, di sini kan kita menggunakan kabel. Kita pakai rangkaian tadi ya, biar itu kabel. Terus yang kita lakukan adalah baterai. Oke, baterainya, lalu kabel lagi pasang, lalu kabel biar rapi. Terus saklar supaya tadi biar gampang on off-nya, biar nggak rusak antar komponennya. Lalu kabel lagi. Nah, lalu kita masukkan resistornya atau hambatannya. Oke, kita buat ini rangkaiannya paralel. Oke, siap. Oke. Nah, oke. Lagi hambatannya lagi.
Hambatannya lagi, lalu gini. Ini tinggal pasang-pasang aja kayak kita bermain sebuah Lego gitu. Seru kan adik-adik? Oke, kabel lagi. Oke, tadi sudah sama ya adik-adik sama yang kakak kasih di LKPD. Kita lihat dulu apakah sama di LKPD tadi. Ya, nah udah gini udah. Ada yang kurang mengerti? Paham, Pak. Paham, alhamdulillah semuanya paham. Vira Reviani mengerti? Nah, tinggal kita ngerubahin angka-angkanya aja ya, atau besar tegangannya. Nah, gini. Yang kita butuhkan tadi 4 volt. Oke, 4 volt. Lalu hambatannya tadi 10 ohm, benar. Ini 10 ohm, terus ini 5 ya. Oke, 5. Nah, tinggal ini di saklarnya tinggal dicetek dan akan keluar arus I-nya atau kuat arusnya. Nah, kakak Bapak contohkan ya. Nah, ini udah keluar ini kuat arusnya. Nah, mulailah kalian bekerja untuk melakukan praktikum ini. Bapak kasih waktu mengambil datanya 10 menit ya. Oke, silakan mengambil datanya dimulai dari sekarang. Oke, jangan lupa ya dimasukkan di Word biar kita bisa melihat analisis datanya dan hasil data yang kalian peroleh. Oke, Bapak mau melihat kerja kalian sekarang, ini kan udah 5 menit, nah kan belum mengambil data. Nah, Bapak mau lihat dulu gimana sih pekerjaan kalian. Tovan, boleh share screen? Bisa, Pak. Apakah share screen-nya sudah dapat terlihat, Pak? Oke, benar. Nah di situ itu Tovan, nilainya jangan lupa. Nah, Ya, nilainya baru sampai data ketiga, Pak. 8 data ketiga, ya benar. Oke, benar. Nah, kalau Tovan bingung dengan gambar gini, bisa dirubah itu samping baterainya, Tovan. Yang ini ya, Pak ya? Bukan Tovan. Ini Tovan. Yang kayak gambar ada baterai di bawah saklar, Tovan. Baterai di bawah saklar. Bukan. Bawah lagi, Tovan. Ini. Di bawahnya lagi, Tovan. Ini. Ya, nah sebelahnya. Ya, nah ini kan lebih kayak kita sehari-hari kan, maksudnya di dalam soal juga gini kan, Tovan. Ya. Nah, udah bagus ini Tovan. Oke, bisa ditutup dan lanjutkan lagi pengambilan datanya. Oke, Bapak tunggu lagi 5 menit lagi ya waktunya. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan buat kelompoknya menampilkan atau memprestasikan hasil kerja dari praktikum hari ini. Oke. Ya, Pak, bentar. Langsung share screen ya, Pak? Ya, Tovan. Ini Pak hasil dari kelompok 1. Ya, tolong dibacakan dan tolong dijelaskan, oke? Baik, di sini merupakan hasil percobaan mengenai hukum Kirchhoff dari kelompok 1, di mana kami menggunakan sebanyak 5 data dengan tegangan yang berbeda-beda. Yang pertama ada 4 volt, 6 volt, 8 volt, 10 volt, dan juga 12 volt.
Kemudian dari tegangan ini didapatkanlah arus untuk arus 1, 2, 3-nya sebagai berikut. Untuk yang 4 volt itu mendapatkan arus 0,20 ampere, kemudian 0,10 ampere dan juga 0,30 ampere. Untuk yang 6 volt, arus yang pertama 0,30 ampere, 0,15 ampere dan 0,45 ampere. Dan kemudian untuk data ketiga itu mendapatkan arus yang pertama 0,40, data kedua 0,20 dan 0,60 ampere. Kemudian untuk data keempatnya mendapatkan data arus pertama yaitu 0,50 ampere, 0,25 ampere dan 0,75 ampere. Kemudian untuk yang tegangan kelima mendapatkan arus untuk yang pertama adalah 0,60 ampere, arus kedua 0,30 ampere, arus ketiga 0,90 ampere. Nah, analisis datanya itu pada percobaan hukum Kirchhoff 1, arus yang mengalir pada R2 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan arus yang mengalir pada R1. Perbedaan ini dapat terjadi karena R2 dan R1 disusun secara paralel dan juga disebabkan oleh nilai resistansi R2 lebih besar dibandingkan dengan resistansi R1. Dan jika menjumlahkan nilai keduanya, maka hasil didapatkan nilai dari pengukuran arus yang mengalir pada R3. Hal ini dapat terjadi karena susunan paralel dari R1 dan R2 susun secara seri dengan R3. Jika kita kembali pada teori, maka susunan seri suatu tahanan memiliki tegangan yang bisa sama dan juga bisa berbeda tergantung dari nilai resistansi yang dimiliki serta arus yang mengalir pada susunan seri sama besarnya. Nah, itu adalah hasil percobaan dari kelompok 1, Pak. Oke, beri A+ untuk kelompok 1. Datanya sudah benar, terus analisis datanya juga sudah cukup baik. Bapak mau tanya nih untuk kelompok 1 nih. Gimana sih misal, ntar ya Bapak share screen ya. Oke. Nah, Bapak share screen. Oke. Nah, ini kan arusnya ya. Ini enggak ada arusnya. Oke. Nah, ini kan arusnya ke arah sini. Nah, apabila Bapak putar baterainya, nah, misal Bapak putar baterainya, jadi arusnya kemana? Ke arah mana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah, yakin? Oke, Vira Reviani, arusnya kemana? Kurang kedengeran suaranya? Iya, ke bawah, Pak. Bawah, oke. Nah, benar. Nah, bila ini ke bawah, nah pada data tadi, jadi kalau ini ke bawah berarti data untuk ininya gimana? I3-nya atau A3-nya, arus 3-nya, kuat arus 3-nya. Taufan. Tetap sama, Pak. Tetap sama, yakin? Yakin, karena hukum Kirchhoff tadi menyatakan bahwa I masuk sama dengan I keluar. Coba Taufan tampilin lagi hasil dari praktikum tadi. Share screen lagi ya, Pak? Ya, share screen lagi. Nah, bila itu dibalik baterainya itu, jadi arusnya itu negatif. Kayak gimana ya? Dalam kalau main Tamiya, nah Tamiya itu kalau kita putar baterainya itu pasti berjalan mundur kan. Nah, jadi di kuat arusnya itu negatif dan A1 A2-nya juga negatif karena arahnya itu ke arah negatif bukan ke arah positif. Udah mengerti, Pak Van? Paham, Pak. Oke, bisa ditutup share screen-nya.
Nah, Bapak mau menguatkan konsep lagi tentang hukum Kirchhoff ini. Bapak share screen lagi. Nah, bila kalian lihat dalam rangkaian ini, Bapak mau menguatkan konsep biar kalian mengerti semua. Oke. Nah, Bapak kasih bola lampu ya. Oke, Bapak hambatannya Bapak rubah jadi bola lampu ya. Oke. Nah, ini tadi 5. Oke. Nah kan bisa dilihat kan yang pada video yang pertama tadi, jadi ini berkaitan. Jadi ini jadi terang, ini enggak. Jadi kita bisa membuktikan bahwa hukum Kirchhoff 1 itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini kita ke atas. Oke. Nah, ini masuk, jadi masuk ya I-nya I2, I1, I2. Nah, masuk, ini sama, terangnya itu berbeda karena hambatannya ini lebih besar daripada ini. Nah, ini masuk, oke. Nah, penjumlahan atau terangnya kedua bola lampu ini bisa disetarakan dengan terang lampu untuk I3 atau lampu yang ketiga ini. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa lihat, nah ini kan Bapak putus kan rangkaiannya. Nah ini nih tetap nyala, tapi kalau ini Bapak putus, ini juga tetap nyala. Nah itulah fungsi dari seri, paralel gitu. Jadi nggak semuanya mati, tetapi salah satunya aja yang mati. Itulah keistimewaan dari paralel dari seri. Jadi rumah kalian itu rata-rata sekarang ini pakai paralel. Karena bila satunya yang satu rusak, semuanya nggak ikut padam. Kalau pakai seri, satu rusak, semuanya ikut padam. Oke, dan Mikrofonnya Pak. mau tanya apa? Dapat mikrofonnya tadi. Oh, maaf. Oke. Itulah percobaan dari praktikum hari ini dan pembelajaran untuk hukum Kirchhoff 1 ini. Adakah yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran hari ini? Ya, bisa lebih keras suaranya. Kesimpulan untuk hukum Kirchhoff 1 yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Oke, bagus. Beri aplaus dulu. Bapak tambahin lagi. Ya, benar yang dikatakan Vira Reviani tadi untuk kesimpulan hari ini. Dan tentunya kesimpulannya juga kita sudah melakukan percobaan hukum Kirchhoff 1, sudah mengetahui bagaimana sih sistem hukum Kirchhoff 1 itu, dan bisa kita aplikasikan di rumah atau di lampu rumah kita. Jadi kita tahu, oh ini yang gini lampu rumah sistemnya. Dan banyak juga pengaplikasian dari hal-hal tersebut. Nah, lalu kita juga sudah melakukan di virtual lab. Biasanya kalau di virtual offline atau praktikum offline itu lebih banyak kesalahan, error, karena biasanya I1 dan I2 kita sudah pakai, sudah kita pasang, belum tentu I3-nya seperti itu karena adanya error gitu. Jadi A1 tambah A2 belum tentu sama dengan I keluarnya seperti yang kita lakukan tadi di virtual lab, karena virtual lab itu berdasarkan teori, bukan berdasarkan
praktek lapangan. Itu tuh sebagai penguatan teori atau konsep yang kita lakukan pada hari ini. Mungkin lain hari atau sudah bisa offline kita bisa melakukan lagi praktikum hukum Kirchhoff ini secara tatap muka dan kita melakukan secara reals. Oke, sekian dari Bapak. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff 2. Nah, di mana hukum Kirchhoff 2 ini lanjutan dari hukum Kirchhoff 1. Nah, Bapak juga mengasih PR untuk kalian, yaitu pertama, lakukanlah observasi atau melakukan sebuah pengamatan untuk hukum Kirchhoff 2 ini. Kalian baca, kalian pelajari untuk bisa mengerti yang Bapak sampaikan untuk minggu depan. Nah, lalu untuk PR untuk tugas hari ini, yang pelajaran hari ini Bapak sudah kirimkan di WA group. Silakan kalian baca dan kalian kerjakan. Untuk pengumpulannya malam ini jam 12 malam untuk batas pengumpulannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Paham, Pak. Oke, paham semua ya. Alhamdulillah. Taufan, silakan memimpin doa untuk sebagai penutup. Ya, Pak. Oke, teman-teman, sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada banyak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, jangan lupa ingat pesan Ibu, pakai masker, jaga jarak, dan tetap di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.